Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ikhwatu fillah kita bertemu lagi di dalam majelis ilmu di hari ini, Rabu pertama di bulan Agustus, yang seperti biasa kita pelajari seputar akhlak. Kita masih di tujuan mempelajari akhlak. Dan untuk bahasan kita sore hari ini yaitu sifat-sifat ibadur rahman. Allah Ta'ala firman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba Rabb yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka ucapkan salam. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malamnya untuk beribadah kepada Rabb mereka dengan bersujud dan berdiri. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Dan orang-orang yang berkata, wahai Rabb kami, jauhkanlah azab jahannam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Ini dalam surah Al-Furqan ayat 63 sampai 67. Nah, di sini menjelaskan bagaimana sifat-sifat hamba-hamba Allah, hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Sebenarnya kalau mau dibereskan bisa sampai 70-an ya, Al-Furqan itu ya, sampai Lizama ya gitu. Kalau nggak salah 75 ya Al-Furqan. Nah itu yang menerangkan tentang sifat-sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Yang pertama, karena berkaitan dengan akhlak ya, bahwa tujuan pelajari akhlak itu diantaranya adalah menampik jurang pemisah antara ibadah dan akhlak. Jadi
di sini juga menerangkan bahwa ada hubungannya antara ibadah dan akhlak ya. Nah, di antaranya akhlak yang ditumbuhkan yaitu rendah hati dan selalu mengajak pada keselamatan ya. Jadi kerendahan hati dan keselamatan itu adalah di antara akhlak ya. Karena seseorang beribadah dengan ibadah yang katakanlah ibadah yang hebat, ibadah yang luar biasa, ibadah yang banyak, gitu ya. Tapi tidak rendah hati, ya buat apa juga? Gitu ya. Karena yang namanya ibadah, ya, adalah at-tadallul, ya, at-tadallul, merendahkan diri kepada Allah. Artinya dia merasa rendah di sisi Allah. Bukan merasa hebat dengan ibadahnya, bagus dengan ibadahnya, bagus dengan ilmunya, bagus dengan dakwahnya, bagus dengan kecakapannya, bukan. Dia merasa rendah diri. Apapun bentuk ibadah itu ya, baik itu ritual maupun ibadah dalam bentuk dakwah, ibadah dalam bentuk sosial, maka hasilnya adalah kerendahan hati ya. Dan juga diterangkan di sini bagaimana ketika orang-orang menyapa mereka, maksudnya orang-orang yang menghina, tapi mereka tetap mengucapkan, tetap mengajak pada keselamatan. Keselamatan itu ya bisa mengajak secara lisan ya, atau mengajak pada hal-hal yang positif ya, itu juga pada keselamatan ya gitu. Karena itu ketika seseorang mengajak pada kebaikan ya, apapun bentuk kebaikan itu adalah inti dari keselamatan ya. Tidak hanya mengucapkan salam secara lisan yaitu ya dengan ucapan salam ya, tidak ya, tapi bagaimana mengajak pada kebaikan ya. Dakwah itu tidak mesti seseorang itu ya mengikuti ya. Esensi dakwah itu kan mengajak pada jalan yang benar ya. Bukan seseorang itu mengikuti. Yang terkadang ketika seorang itu berdakwah, ada yang tidak suka, ada yang tidak ikut dia dengan berbagai alasan, tuh ya. Ada yang dia benci, dia lantarkan kata-kata yang hina, ejekan, kebencian dan sebagainya. Tapi dengan seorang itu istiqomah mengajak pada kebaikan, itulah sifat ibadah Rahman. Tidak kunjung membalas ya. Membalas dengan ejekan, kebencian yang lebih lagi, tidak ya. Faman apa waslaha fajruhu ala Allah ya gitu. Barang siapa yang memaafkan dan berislah ya, mendamaikan, perbaiki ya, maka pahalanya dari Allah ya. Nah itu dalam keadaan apapun istiqomah dalam mengajak pada kebaikan ya. Bahkan ketika yang terdekat ya, misalnya keluarga tidak suka, mencerca, benci dan sebagainya gitu ya, karena yang menganggapnya seperti ini ya rendah gitulah ya. Di zaman sekarang ya kalau seseorang
mengajak pada kebaikan, ya katakanlah gitu. Jadi guru ngaji buat apalah gitu kan, ya, gitu kan. Hasilnya apa gitu? Penghasilannya ya tidak demikian kan. Jadi dengan kata-kata yang gitu. Padahal itu sangat dibutuhkan sebenarnya kan gitu. Tapi ya itulah bagaimana zaman sekarang ya. Seseorang udah asik, sudah suka dengan dunia ya. Gemerlapnya dunia ya, sehingga ya buat apa gaji kecil katanya gitu. Ibadur Rahman tidak demikian ya gitu. Ya. Sekalipun gajinya atau penghasilannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kerja yang lebih itu ya. Ya kreueuh gitu ya gitu. Istiqomah aja. Terus aja berbuat kebaikan ya, gitu. Selalu ada jalan yang lain ya. Rezeki Allah itu tidak terbatas pada apa yang biasanya ya. Selalu ada jalan yang lain ya gitu. Ya. Nah, makanya juga nih di sini bagaimana dijelaskan selanjutnya waladina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama, dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Rabb mereka dengan sujud dan berdiri ya. Artinya minta dulu kepada Allah ya. Curhat dulu kepada Allah. Ya. Habiskan dulu waktu dengan Allah ya gitu. Bukan hanya ekspektasi pada manusia, ekspektasi pada orang lain. Ini nanti mau gimana? Ini nanti mau harapannya gimana? Terkadang yang namanya ekspektasi kenyataannya hanya mimpi, ya, hanya mimpi kenyataannya. Ekspektasi kepada siapa? Ekspektasi kepada Allah saja lah. So, kita mau ekspektasi sangat besar kepada Allah, silahkan, ya Allah terbuka. Ya. Mau minta apapun silahkan. Ekspektasi apa kepada Allah silahkan kita. Ya kita kadang ekspektasi mau gini mau gitu, akhirnya tidak tercapai ya. Lupa ya. Siapa yang membutuhkan ekspektasi terbesar? Ya kita. Tapi kepada siapa kita berekspektasi itu? Pada Allah, mintakan kepada Allah. So, mintakan. Kita selalu mengatakan eksistensi. Padahal siapa yang harusnya terhadap keesaannya, terhadap ibadah padanya membutuhkan eksistensi. Pada siapa? Allah. Kita yang butuh kepada Allah, Allah tidak butuh kita. Tapi bagaimana eksistensi terbesar adalah bagaimana dakwah tauhid itu. Bukan masalah bendera, ormas, lembaga atau apa gitu ya. Eksistensi terbesar itu adalah tauhid. Ya. Kita besarkan tauhid. Itu eksistensi terbesar ya. Kita selalu bicara eksistensi, kita lupa eksistensi tauhid ya. Ini penting sekali ini ya, ilmu seperti ini ya. Karena seakan-akan kita sekarang itu banyak ekspektasi dan sebagainya. Tapi apa yang dihasilkan? Nah itu. Ibadah Rahman itu bagaimana habiskan waktunya dengan Allah ya. Itu. Kemudian juga mereka berkata agar dijauhkan dari azab Jahannam ya. Dijauhkan dari mara bahaya, keburukan, kejelekan, mudarat ya. Karena Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman ya.
Artinya kita juga dijauhkan dari jalan-jalan yang akan mengantarkan pada jahanam. Itu harapan kita. Itulah ibadur rahman, ya. Sehingga didekatkan pada jalan-jalan yang menuju surga, ya. Pada kedamaian abadi, kesenangannya abadi, ya. Kesenangan kita itu bukan hanya di dunia ini saja, ya. Bukan hanya untuk bahagia dunia ini saja, tapi bagaimana dihasilkan untuk bahagia yang lebih abadi, yaitu akhirat. Selalu kita, ya, semua orang mau bahagia, ya, gitu. Tapi bahagia yang mana yang harusnya dicapai? Ya, ya keduanya bisa saja, ya, itu. Sebagaimana doa kita, fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Ya. Tapi jangan lupa juga waqina adzabannar. Nah, itu. Maka ini pentingnya kita berdoa dijauhkan dari apa-apa yang mendekatkan pada neraka. Begitu juga di tahiyat, ya. Di tahiyat juga. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, ya. Dan sebagainya, gitu, ya, gitu. Dan selanjutnya adalah orang-orang yang berinfak, ya. Artinya infak mereka sesuai dengan kemampuan mereka juga tentunya, jelas, ya. Tapi bagaimana berinfak itu menjadi hal yang selalu dilakukan oleh orang-orang ibadur rahman, ya. Tapi yang sewajarnya, tidak berlebihan, ya, mereka membelanjakan, ya. Tidak juga kikir, ya, gitu. Nah, itulah sifat ibadur rahman, ya. Tidak melanjakan, itu, ya, belanja ke sana kemari, itu, ya, gitu. Nah, tidak juga kikir, itu, ya, itu. Nah, itu. Satu lagi, ya, yang ingin saya terangkan adalah bagaimana penjelasan yang ketiga, bahwa tujuan pelajari akhlak diantaranya adalah untuk diamalkan, ya, bukan hanya berbicara tanpa amal, ya. Yaitu ayatnya surah As-Saff ayat 2-3, ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, ini menunjukkan bahwa akhlak itu bukan hanya untuk kita bicarakan tanpa beramal, ya, betul. Nah, itu banyak di zaman ini, ya. Seseorang banyak berkata, ya, gitu. Banyak bicara, ya. Banyak bercakap, tapi tidak beramal, ya, gitu. Dia bicaranya bisa, menyampaikannya bisa, tapi masalah mengamalkan susah, gitu, ya. Nah, ini zaman sekarang, ya, yang zaman sekarang ini di mana justru orang yang beramal, ya, sedikit, ya. Ya. Ingat, ya, ini ada sebuah pesan, ya. Orang yang bodoh itu, ya, orang yang tidak mau belajar itu banyak, ya, gitu, gitu, ya, gitu.
Tapi sedikit lagi juga orang yang mau belajar. Lebih sedikit lagi orang yang mau mengamalkan. Dan lebih sedikit juga orang yang mengamalkan dengan benar. Ya gitu. Sedikit pula orang yang mengamalkan dengan benar. Ini menunjukkan bahwa akhlak itu harusnya diamalkan. Akhlak itu diamalkan. Ya jangan bicara orang lain ya. Bicara aja diri kita sendiri ya. Bicara aja diri kita sendiri ya. Jangan bicarakan orang lain ya. Ya adapun orang lain belum mengamalkan ya diri kita bagaimana juga. Nah sekarang saja bagaimana ya realita hari ini ya. Orang banyak ilmunya ya. Banyak hebat ilmunya itu ya. Banyak penyampaiannya ya, banyak jadwalnya gitu ya, tapi sedikit amal. Sedikit amal. Berapa persen orang yang bisa istiqomah dalam tepat waktu sholat subuh katanya. Coba di masjid ini saja gitu ya. Harus ini mah mungkin lumayan lah. Kalau di masjid saya kan kecil dan ya paling yang istiqomah berapa orang gitu. Ya. Berapa yang istiqomah membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran gitu ya. Tiap hari tidak tinggal Al-Quran ya. Jarang kan gitu ya. Zaman sekarang itu orang terlalu spekulasi namanya ya. Spekulasi, tapi mereka lupa akan apa yang mutlak untuk mereka spekulasikan gitu ya. Apa spekulasi kita? Kebanyakan dunia gitu ya. Ya gak masalah lah kalau bagus lah kita bisa menguasai ekonomi, bahasa Inggris ya. Bahasa sosial dan sebagainya. Bagus, itu bagus. Tapi lupa akan spekulasi yang sebenarnya. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran kita lupa untuk bicarakan. Spekulasi Al-Quran itu kan kita lupa untuk bicarakan, kita lupa untuk baca, kita lupa untuk mengamalkan. Nah, ini. Ya. Al-Quran ya. Kita lupa. Sedangkan kita pada ilmu-ilmu yang lain gitu. Seakan-akan pada ilmu dunia itu luar biasa. Tapi pada ilmu akhirat berapa persen ya? Gitu. Bukankah itu tanda akhir zaman ya? Tanda akhir zaman sekarang itu adalah bagaimana lupakan ilmu akhirat ya gitu. Ilmu dunia aja yang diutamakan. Ilmu akhiratnya kemana? Itu tanda akhir zaman sekarang ya. Wahum anil akhiratihum ghafilun ya. Lalai ya. Lalai kita itu ya. Ya. Lalai terhadap ilmu akhirat ya itu. Nah itu. Jadi bagaimana susahnya kita untuk beramal ya gitu. Ya sosial mungkin bisa saja kita memberi ya. Memberi ya itu juga bentuk akhlak mulia ya gitu. Tapi ya akankah kita memberi dengan ikhlas? Karena yang ikhlas itu juga sedikit ya. Yang ikhlas itu juga sedikit ya. Ya. Itu ya. Ya, yang ikhlas juga itu sedikit ya. Gitu. Artinya memang yang meramal sedikit, yang ikhlas sedikit.
Zaman sekarang kan tujuan kan yang luar biasa tujuannya itu ya. Apalagi dengan medsos sekarang tuh wah, luar biasa tuh ya. Segala diupload ya gitunya gitu. Segala diupload tuh ya. Gitu. Nah, inilah kita harus benar-benar meluruskan yang namanya niat ya. Apalagi di zaman sekarang gitu. Kadang ingin kelihatan ya, ingin ditampakkan. Ya tinggal niatnya aja benar atau enggak itu niatnya ditampakkan, diperlihatkan, diupload gitu. Gimana niatnya gitu ya gitu. Tapi pasti yang ikhlas itu sedikit. Nah, inilah bagaimana kenapa diletakkan juga ayat ini ya di dalam pembahasan akhlak ya. Nah, segitu dulu ya yang bisa kita bahas untuk hari ini ya. Gitu ya. Tuh. Semoga bermanfaat ya. Walafu minkum. Insyaallah nanti kita lanjutkan di hari Selasa seputar wudhu ya. Walafu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.